Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok dari kelas TRI 3B. Nah, di sini slide 1. Nah, di sini kita membawakan topik dengan intellectual property atau kekayaan intelektual. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Arifan Permana dengan NPM 24782038. Dan saya Sandy Aryadita dengan NPM 24782063. Saya Fadila Nur Hasana, NPM 247824042. Oke, next. Nah, di sini masih masuk ke pendahuluan, itu ada 3 poin. Yang pertama ada kutipan Bill Gates, yaitu intellectual property has a shelf life like a banana. Terus yang kedua ada kasus pembuka, yaitu Sinovel versus AMSC. Terus yang ketiga relevansi dengan era digital dan AI. Nah, di sini pertama saya akan membawakan atau membuka dengan kutipan Bill Gates ya. Eh, di mana intellectual property has a shelf life like a banana, yang artinya kekayaan intelektual memiliki masa simpan seperti buah pisang. Nah, eh, jika diterjemah secara sederhana, artinya jika tidak segera dilindungi atau dijaga dan dimanfaatkan dengan benar, maka nilainya bisa cepat rusak atau hilang, atau bahkan juga bisa diambil oleh orang lain. Nah, kutipan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana ide, data, desain, software, dan algoritma itu menjadi aset paling berharga, bahkan seringkali lebih bernilai daripada aset fisik. Sebagai pengantar kasus, kita mengenal kasus Sinovel versus AMSC, yaitu pencurian rahasia dagang. Nah, ini merupakan contoh nyata dari pencurian di bidang teknologi energi. Dalam kasus ini, teknologi yang dikembangkan selama bertahun-tahun bisa dicuri dengan hanya waktu yang singkat, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk uh, mencuri rahasia orang lain lah intinya. Jadi dalam kasus ini teknologi berdampak bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga hilangnya keunggulan kompetitif. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa kekayaan intelektual bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan langsung dengan ekonomi bisnis, inovasi, dan etika. Nah, di sini ada relevansi di era digital ya. Nah, di era digital ini ada yang namanya kekayaan intelektual itu menjadi semakin kompleks. Nah, saat ini satu ide dapat dengan mudah disalin, dimodifikasi ataupun didistribusikan ke seluruh dunia hanya dalam waktu detik. Nah, sekarang kan perkembangan zaman sudah modern lah, menggunakan AI atau alat-alat yang lainnya. Jadi, penyebaran ide itu bisa disalin atau disebarkan dengan mudah, dengan cepat, hanya membutuhkan tidak dalam waktu 1 menit. Nah, contohnya kode program bisa di copy paste. Nah, itu sudah pasti. Terus yang kedua, karya desain bisa diunduh dan diedit. Ketiga, konten musik dan video bisa disebarluaskan tanpa izin. Terus yang keempat, bahkan model AI bisa dilatih menggunakan data yang melanggar hak cipta. Jadi di dalam konten musik dan video yang bisa disebarluaskan tanpa izin itu banyak yang terjadi ya. Misal ada seseorang konten kreator, dia tuh membuat video misal evaluasi atau day in my life lah. Ntar ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia mengunduh video itu dan dia itu menggunakan akun dia dan mengupload video si orang itu. Maka itu menjadi salah satu pencurian
video atau di era digital sekarang. Nah, inilah mengapa pemahaman tentang kekayaan intelektual menjadi sangat penting terutama bagi mahasiswa, akademis, developer, dan pelaku industri kreatif. Nah, ini juga berlaku bukan cuma untuk mahasiswa ya. Eh, ini juga berlaku dengan akademisi, terus developer, dan pelaku industri kreatif. Next. Nah, di sini selanjutnya masuk ke dalam konsep dasar kekayaan intelektual. Nah, di sini ada pengertian KI dan tujuan perlindungan, terus ada jenis-jenis KI hak cipta atau yang bisa disebut copyright lah. Terus paten, rahasia dagang. Nah, terus yang terakhir perbandingan perlindungan hukum AS versus Indonesia. Nah, jadi secara umum kekayaan intelektual atau KI ini adalah sebuah hak hukum yang diberikan negara kepada seseorang atau badan hukum atas hasil cipta, rasa atau karsa manusia. Nah, jadi di sini ada tujuannya, yaitu tujuan pertama yaitu perlindungan kekayaan intelektual ada beberapa hal penting. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum kepada pencipta agar hasil karyanya tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Terus yang kedua, memberikan insentif ekonomi sehingga pencipta atau investor mendapatkan manfaat finansial dari karyanya atau temuannya. Terus yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas karena orang akan lebih berani menciptakan sesuatu jika haknya dilindungi. Nah, dari tiga itu, eh, yang pertama tadi kan memberikan perlindungan hukum pada pencipta agar karyanya tidak dicuri. Jadi, jika karya seseorang itu tidak dilindungi oleh pemerintah atau yang berwenang, maka si pencipta itu akan merasa karyanya itu tidak aman lah untuk dipublish seperti itu. Terus tadi ada yang ketiga itu mendorong inovasi dan kreativitas karena orang akan lebih berani menciptakan sesuatu jika haknya dilindungi. Nah, jika eh, seseorang itu mempunyai karya atau bakat, nah dia tuh akan mempublishnya, tapi dia tuh merasa takut jika datanya itu tidak dilindungi atau bisa dicuri oleh seseorang dan disebarkan tanpa izin dia seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis kekayaan intelektual yang paling umum antara lain. Yang pertama, hak cipta. Nah, untuk karya seni, contohnya karya seni, sastra, musik, film, dan software. Terus yang kedua ada paten, yaitu untuk penemuan teknologi. Terus yang ketiga, rahasia dagang, yaitu untuk informasi bisnis yang bernilai dan dirahasiakan. Nah, dari prinsip pelindungan kekayaan intelektual ini di berbagai negara itu relatif sama. Namun penegak penegak hukumnya itu berbeda. Di Amerika Serikat yang dikenal dengan penegakan hukum yang tegas dan agresif, sementara di Indonesia masih terus berproses dalam memperkuat sistem dan kesadaran hukumnya. Nah, di sini ada perbandingan ya hukum di Amerika Serikat dengan Indonesia. Jadi di hukum di Amerika itu sudah sangat kuat ya atau agresif, sedangkan di Indonesia itu masih terus berproses lah dalam memperkuat sistem dan kesadaran hukumnya. Next. Nah, selanjutnya ada di hak cipta atau copyright. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama, pengertian masa berlaku contoh pelanggaran. Terus kedua, perlindungan software atau digital. DMCA Amerika Serikat versus Undang-Undang Nomor 28 2014 untuk Undang-Undang Indonesia. Terus yang ketiga, contoh kasus pembajakan software, plagiarisme akademik, lagu-lagu lagi cantik. Nah, di sini pertama masuk ke hak cipta dulu ya. Jadi hak cipta itu adalah hak eksekutif yang memiliki pencipta atas karyanya yang timbul secara otomatis
sejak karya tersebut diwujudkan. Jadi karya tersebut disebut dengan hak cipta yaitu sudah diwujudkan dengan bentuk nyata, artinya tanpa perlu didaftarkan pun karya tersebut sudah dilindungi hukum. Namun, pendaftaran hak cipta tetap penting sebagai alat bukti jika sesuatu saat akan terjadi sengketa. Nah, di sini hak cipta melindungi berbagai jenis karya seperti yang pertama, buku dan tulisan ilmiah, kedua lagu dan musik, ketiga film dan video, keempat karya seni rupa, terus yang terakhir ada program komputer atau software. Nah, di sini masuk ke perlindungan software, copyright. Kiri-kiri. Terus. Nah, jadi kita masuk ke yang kedua, perlindungan software. Dalam dunia digital, perlindungan hak cipta itu menjadi semakin krusial. Di Amerika Serikat, perlindungan karya digital diatur melalui DMCA atau Digital Millennium Copyright (ACT). Nah, undang-undang ini memungkinkan pemilik hak cipta untuk meminta penghapusan konten ilegal melalui mekanisme notice and takedown. Jadi, jika kurang atau ada pembajakan atau pengambilan karya, maka si pemilik atau hak cipta itu meminta untuk men-take down si pembajak itu. Nah, sementara itu di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang secara eksplisit mengakui program komputer sebagai objek hak cipta. Nah, undang-undang ini memberikan eh, yang pertama, sanksi perdana berupa ganti rugi. Terus yang kedua, sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Namun, tantangan terbesar di Indonesia bukan pada aturan hukumnya, melainkan pada penegakan dan kesadaran masyarakat. Terus yang ketiga, ada contoh kasus pelanggaran hak cipta. Nah, di sini yang pertama pembajakan software. Nah, sekarang itu masih banyak individu maupun perusahaan yang menggunakan software bajakan untuk menekan biaya yang relatif murah lah intinya. Padahal hal ini melanggar hukum dan berisiko tinggi terhadap keamanan data. Terus yang kedua ada plagiarisme. Nah, di sini banyak sekali yang melakukan plagiarisme di berbagai kalangan lah. Dia tuh tidak tahu jika mengambil karya orang itu tidak tidak boleh lah. Soalnya jika sudah menciptakan sesuatu itu membutuhkan proses atau effort yang kuat. Jadi kita tidak boleh semena-mena mengambil hak cipta orang lain. Nah, itu bisa jadi plagiarisme. Dari sini menyalin karya ilmiah tanpa mencantumkan sumber tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga dapat berujung pada sanksi akademik dan hukum. Terus yang ketiga, kasus lagu Lagi Cantik. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa sengketa hak cipta tidak hanya terjadi di dunia akademik ataupun teknologi, tetapi juga di industri hiburan dan dapat berdampak besar pada reputasi serta karir seorang seniman. Oke, mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Next. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu paten ya. Di sini di bagian paten ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu tujuan paten, lalu yang kedua syarat dasar paten secara umum, lalu yang ketiga ada jenis paten yang sering disebut. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan paten terlebih dahulu. Nah, untuk paten ini biasanya kalau hak cipta itu melindungi ekspresi karya. Kalau paten itu melindungi investasi dan penemuan teknis.
Lalu untuk tujuan utamanya itu memberi inisiatif inovasi. Orang orang mau meriset karena ada hak eksklusif. Lalu mendorong publikasi pengetahuan. Investasi itu bukan ke publik ya, tetapi ada perlindungan dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu syarat dasar paten. Nah, jadi untuk syarat dasar paten ini untuk secara umumnya, secara konsepnya paten biasanya itu menuntut dari unsur seperti kebaruan, lalu kedua itu langkah inventif, lalu yang ketiga dapat diterapkan dalam industri. Nah, jadi intinya bukan cuma ide, tetapi solusi juga teknis yang benar-benar baru dan berguna seperti itu. Selanjutnya ada jenis paten yang sering disebut. Nah, untuk jenis paten yang sering disebut itu biasanya itu di beberapa sistem itu dikenali sebagai unity, design, planters, lalu eh, untuk di bagian yang saya sebutkan barusan itu biasanya sering dipakai di AS ya. AS itu di Inggris, di USA. Nah, untuk di Indonesia kita bicarakan paten, dan paten ini terlalu sederhana dan diatur dalam UUD nomor 13 tahun 2016 tentang paten BPK regulation. Nah, lalu yang keempat itu ada contoh yang relate. Misalnya nih, inovasi teknologi di transportasi online, payment, logistik, routing disebut bukan berarti aplikasi otomatis paten yang dipatenkan. Biasanya aspek teknis itu tertentu yang mematuhi syarat. Lalu selanjutnya ada kasus global ya. Nah, kasus globalnya ini yaitu biasanya itu seperti Apple versus Samsung. Nah, jadi untuk produk ini kan sudah sangat terkenal ya. Nah, jadi untuk pada bagian ini kasusnya itu terkenalnya karena eh, memperdebatkan paten desain dan fitur di smartphone. Nah, gugatannya itu dimulai di sekitar 2011 dan berjalan panjang bahkan sampai isu perhitungan ganti rugi dan komponen desain ya. Lalu paten juga itu bisa jadi senjata kompetisi bisnis. Nah, tapi juga untuk memunculkan debat. Apakah paten ini mempercepat inovasi atau malah justru menghambat kompetisi. Nah, nanti di bagian ini mungkin kita bakal diskusiin ya kalau emang kurang paham. Lalu untuk di bagian selanjutnya itu jembatan ke rahasia dagang. Nah, jadi di bagian ini itu di titik ini biasanya perusahaan eh, memiliki aturan yang ditetapkan oleh paten. Nah, biasanya dibuka ke publik tetapi dilindungi. Atau ini kita simpan rapat-rapat sebagai rahasia dagang. Nah, masuk ke rahasia dagang. Kita akan lanjut ke sebelah ya, next. Nah, jadi di sini di bagian rahasia dagang itu ada dua ya. Jadi untuk rahasia dagang itu berada di aura paten. Nah, yang pertama ada pengertian simpel. Rahasia dagang adalah informasi bernilai ekonomi yang tidak diketahui umum, dijaga kerahasiaannya, dan memberi keuntungan bisnis. Nah, di Indonesia dasar hukumnya itu ada di UUD nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang BPK regulation. Lalu di bagian kedua itu contoh rahasia dagang. Nah, jadi contoh untuk rahasia dagang ini ada yang pertama resep makanan dan minuman. Lalu yang kedua formula, lalu daftar pelanggan, strategi harga, source kode internal, lalu mode bisnis yang detail, lalu metode produksi. Nah, selanjutnya kenapa rahasia dagang itu rely key? Nah, biasanya kalau untuk paten ini bocor, kita masih bisa punya perlindungan formal, tetapi rahasia dagang itu bisa bocor ya. Nah, rahasianya itu hilang. Yang bisa kita lakukan biasanya itu menuntut pelanggaran, lalu membuktikan kita ini benar-benar menjaga rahasia itu apa enggak.
Dan membuktikan pihak lain dapatnya dengan cara melanggar. Lalu selanjutnya cerita dari contoh kasus gitu kan. Nah, di bagian ini itu poin moralnya itu bukan sekedar karyawan jahat, tetapi perusahaan itu harus punya SOP akses informasi. Nah, selanjutnya harus memiliki NDA atau kontak. Lalu ada kontrol dokumen dan budaya etika. Selanjutnya itu ada koneksi ke kasus pembuka. Nah, balik ke Sinovel versus AMSC. Nah, biasanya untuk kasus seperti ini itu menunjukkan trade secret bisa jadi nyawa perusahaan dan pencuriannya itu dianggap serius di Department of Justice. Nah, oke, mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada slide selanjutnya adalah kekayaan. Aduh, sebentar ya. Di sini saya lagi tampilan luas. Nah, di sini ada isu etika kekayaan intelektual. Nah, jadi di sini saya mau tekankan sesuatu bisa saja secara teknis bisa dilakukan, tapi belum tentu etis. Nah, topik yang kita angkat ini itu yang pertama ada plagiarisme, yang kedua ada reference engineering, lalu yang ketiga ada open source, lalu yang keempat ada cyber questing, lalu yang kelima ada intelligent competitive versus espionage industry. Lalu selanjutnya ada isu AI. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu yaitu plagiarisme. Dan di bagian plagiarisme ini itu paling dekat sama dunia kampus. Contohnya etika di akademik yang jelas melarang secara KI bisa jadi pelanggaran kalau mengambil bagian substansial karya orang tanpa izin. Lalu yang selanjutnya itu reference engineering. Nah, di bagian ini itu cukup menarik karena reference engineering itu ada yang legal, ada yang problematik. Contohnya, membongkar produk untuk interoperabilitas bisa diperbedakan. Tapi kalau tujuannya menyalin secara curang, itu bisa nyerempet pelanggaran. Seperti itu untuk di bagian reference engineering. Yang selanjutnya ada open source. Di open source ini itu bukan bebas tanpa aturan, tetapi justru open source ini bebas dengan syarat patuhi lisensi menggunakan MIT, GPL, Apache, dan lain-lain. Nah, etik yang sering dilanggar itu biasanya mengambil repo orang ya, lalu hapus kredit, lalu dijual seolah karya sendiri. Misalnya saya memiliki repositori saya sendiri dan orang itu mencuri repositori saya dan mereka jual isinya dengan banyak ya, entah itu data-data yang berguna gitu kan. Nah, itu mereka jual. Lalu selanjutnya ada cyber squatting. Nah, di sini cyber squatting ini adalah kita membeli sebuah domain mirip dengan brand terkenal untuk menipu atau menjual mahal. Nah, ini jelas merugikan dan biasanya diproses dalam skema perlindungan merek atau domain. Lalu selanjutnya intelligent competitive versus espionage industry. Nah, yang pertama intelligent competitive. Nah, untuk intelligent kompetitif ini itu biasanya riset pasar, ada analisis publik dan benchmarking wajar. Nah, lalu selanjutnya itu spionage industri. Itu biasanya spionage industri ini itu mencuri data, lalu nyogok orang diam-diam, lalu hacking. Nah, di bagian hacking ini jelas melanggar ya, karena yang kalian tahu sendiri ya, hacker, hacking, lalu ya itu kan sangat merugikan ya. Lalu selanjutnya isu AI. Nah, di bagian isu AI ini itu biasanya jembatan ke uh, siapa pemilik karya generatif kayak gitu kan. Nah, jadi kalau untuk di bagian isu AI ini itu bisa nanti akan dilanjutkan lagi, biasanya ada materi dari teman saya. Oke, dilanjutkan. Bentar.
Digedein aja. Sabar habis. Next. Nah, oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada slide selanjutnya itu ada konteks Indonesia. Nah, di sini itu ada peran DJKI, Kominfo, BSN, lalu ada tantangan pembajakan digital, kesadaran KI rendah, ada AI generatif, dan ada upaya pemerintah dan kampus dalam edukasi KI. Nah, walaupun perangkat hukum mengenai kekayaan intelektual itu telah tersedia seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Rahasia Dagang, implementasinya itu masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya itu persoalan utamanya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI ini. Seperti pembajakan film, musik, dan software masih terjadi secara luas dan sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, selain itu, perkembangan teknologi digital itu memperbesar resiko pelanggaran. Karena apa? Karena distribusi konten ilegal dapat dilakukan secara cepat dan tanpa batas geografis. Dengan munculnya teknologi kecerdasan buatan ini, tantangan jadi semakin kompleks. Regulasi nasional itu harus beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangannya tersebut. Nah, peran lembaga pemerintah di sini itu seperti lembaga pemerintah seperti DJKI, Kominfo, dan BSN itu menjadi sangat penting untuk edukasi. Institusi pendidikan juga berperan dalam meningkatkan literasi mahasiswa dan masyarakat mengenai KI. Dengan demikian, konteks Indonesia menggambarkan bahwa perlindungan KI bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal budaya, kesadaran, dan kesiapan menghadapi era digital. Next. 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 Sabar nah. Nah, Selanjutnya itu studi kasus akhir. Di sini ada kasus AI dan hak cipta digital. Terus ada analisis dari perspektif hukum Indonesia. Nah, teknologi generatif memungkinkan AI itu menciptakan berbagai karya, mulai dari teks, gambar, hingga musik. Namun, secara hukum, pencipta dalam sistem Indonesia tetap harus manusia. Dengan kata lain, AI itu tidak dapat memperoleh status sebagai pencipta. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kepemilikan hak cipta atas karya yang dibuat dengan bantuan AI. Apakah karya tersebut menjadi milik pengguna AI yang memberikan instruksi atau pengembang sistem AI? Selain itu, ada isu orisinalitas yang belum terjawab. Nah, data pelatihan AI dapat berasal dari karya berhak cipta, sehingga terdapat potensi pelanggaran meskipun karya terlihat baru. Studi kasus ini itu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menuntut adanya adaptasi dalam regulasi tanpa pedoman yang jelas. Sengketa kepemilikan karya berbasis AI dapat meningkat secara drastis.
Nah, oleh karena itu, studi kasus ini tidak hanya relevan secara hukum, tapi juga menjadi refleksi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan KI. Next. Di slide selanjutnya, itu ada rekap poin penting hak cipta, paten, rahasia dagang, dan etika. Di slide ini kita sudah merangkum inti pembahasan mengenai kekayaan intelektual dan menegaskan kembali perannya dalam era digital. Nah, di sini ada contoh pertanyaan reflektifnya. Apakah AI bisa menjadi pencipta sah secara hukum? Dan yang kedua adalah ada mengapa banyak pelanggaran KI di sektor digital dan apa peran kampus dalam membentuk etika KI. Nah, hak cipta melindungi karya kreatif. Paten melindungi penemuan dan inovasi teknis dan rahasia dagang menjaga informasi yang bernilai ekonomi. Nah, ketiga instrumen ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa karya dan inovasi memperoleh perlindungan hukum. Dalam diskusi, itu terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan. Di sini tuh pertanyaannya itu untuk bertujuan untuk membuka dialog mengenai langkah-langkah strategis dalam memperkuat perlindungan KI tanpa menghambat inovasi. Nah, di sini apakah AI bisa menjadi pencipta secara hukum? Dan yang kedua itu ada mengapa banyak pelanggaran KI di sektor digital, dan yang ketiga apa peran kampus dalam membentuk etika KI. Next. Oke, mungkin begitu saja ya, cukup dari penjelasan kelompok kami. Sekarang masuk ke tahap diskusi. Nah, di sini ada yang mau ngasih pertanyaan nggak? Saya. Oh, oke, Nana. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, apakah kecerdasan buatan atau AI itu bisa dianggap sebagai pencipta yang sah secara hukum? Oke, mungkin akan saya jawab ya. Jadi,
Eee, Secara hukum, keced eee, kecerdasan AI ini penting ya, karena saat ini banyak karya seperti gambar, musik, dan teks yang dihasilkan oleh AI. Jadi, pencipta selama ini selalu dipahami sebagai manusia karena manusia itu memiliki kesadaran, kreativitas, dan tanggung jawab hukum. AI sendiri hanyalah alat yang bekerja berdasarkan perintah dan data yang diberikan manusia. Karena karena AI itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, maka sampai saat ini AI belum dapat diakui sebagai pencipta. Namun, jika AI hanya digunakan sebagai alat bantu, sementara manusia itu masih berperan aktif dalam menentukan konsep, memilih hasil, maupun mengedit dan memberikan sentuhan kreatif, maka unsur kreativitas manusia itu masih ada. Nah, dalam kondisi seperti ini, hak cipta cenderung melekat pada manusia sebagai pengguna AI. Sebaliknya, jika karya sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa campur tangan manusia, jadi yang sangat minimum itu statusnya menjadi tidak jelas dan masih menjadi perdebatan seperti itu. Oke, cukup. Nah, mungkin dari saya sendiri ya, saya ada pertanyaan nih. Jadi, apakah karya atau software open source itu bebas digunakan tanpa batas? Banyak orang mengira bahwa open source berarti boleh digunakan dan dijual sesuka hati. Oke, mau dijawab? Oke, mungkin di bagian ini kita bakalan diskusi sedikit ya. Di sini saya menurut saya aja, menurut saya untuk pertanyaan atau hasil diskusi yang Ariel bilang ya. Nah, untuk open source ini itu tetap memiliki aturan yang tertuang dalam lisensi. Namun untuk lisensi tersebut itu mengatur bagaimana karya itu boleh digunakan, apakah untuk tujuan komersial, apakah harus mencantumkan nama pencipta, dan apakah karya turunan itu sendiri harus dibuka kembali ke publik. Nah, mengambil karya open source lalu menghapus kredit pencipta dan mengklaimnya sebagai karya pribadi merupakan pelanggaran etika, bahkan bisa berujung masalah hukum. Nah, mungkin cukup sih untuk dari saya. Oke. Mungkin dari Sandy sendiri ada yang mau diskusiin? Mungkin mungkin untuk saya yang ingin saya diskusikan pertama itu yang ingin saya tanyakan sedikit ya. Mungkin untuk diskusi terakhir pembahasan ini kita itu peran kampus dalam membangun budaya patuh terhadap kekayaan intelektual. Nah, kampus tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai lembaga yang menghukum ketika terjadi plagiarisme. Nah, menurut uh, Ariel atau Nana ini gimana sih gitu? Baik, saya akan jawab. Jadi, kampus itu memiliki peran penting dalam memberikan edukasi tentang citasi yang benar, pemahaman lisensi karya dari software, serta etika penggunaan teknologi termasuk AI. Dengan demikian, kampus itu dapat membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan sadar hukum yang baik. Sekian. Oke, baik. Berarti sudah selesai ya hasil diskusi kita hari ini dan pemaparan materi. Jadi itu pemaparan dari kami tentang kekayaan intelektual dari konsep etika maupun konteks di Indonesia sampai tantangan AI. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.